Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiatul Hasana dari mata kuliah Psikologi Positif yang diampu oleh Ibu Nur Eva akan menjelaskan tentang The Passion to Know. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama ada developmental perspective atau perspektif perkembangan, yaitu karena teori utamanya psikologi itu masih belum banyak ya, dan mempelajarinya itu bukan perilaku manusia yang dimotivasi dari keinginan atau dalam diri atau intrinsik. Nah, manusia itu punya keinginan untuk mengetahui hal-hal yang ada di luar sana, hal-hal yang perlu diketahui ataupun hal-hal yang sebetulnya tidak perlu diketahui gitu. Pencarian informasi itu mendasar dari mulai sejak kita lahir atau sejak manusia lahir, sama seperti hewan yang baru lahir yang sudah dipaksa untuk berdiri, bahkan berlari. Manusia juga dipaksa untuk mendapatkan informasi saat baru lahir, tapi dipaksanya itu bukan dipaksa yang harus, tapi dia tuh memaksa dirinya sendiri gitu. Saat waktu baru lahir kan anak kecil itu, bayi ya, pasti nangis, terus kayak mau minta susu itu pasti nangis. Dia kan juga itu termasuk dalam keingintahuan saat bayi. Nah, cara untuk mendapatkan konsep tentang apa yang ingin diketahui oleh bayi itu, fisikawan bernama Feynman itu mengatakan semuanya, bahwa bayi itu sama seperti kita, manusia biasa yang menginginkan semua hal, tetapi dalam konteks yang berbeda. Seperti Feynman sendiri, Feynman punya keinginan untuk mengetahui apa sih, ada apa aja sih di dalamnya black hole. Tapi berbeda dengan bayi, ada apa sih di dalamnya susu ini gitu, seperti itu contoh kecilnya. Lalu ada What's Out There, Discovering Categories and Concept. What's out there itu kayak apa sih yang ada di luar sana, apa sih yang ada di sekitarnya si bayi itu tadi. Hal yang pertama yang harus dikuasai oleh bayi itu adalah mengidentifikasi benda. Kalau dari bayi kan kita mungkin seorang bayi bisa itu ya, mengidentifikasi kayak suara, wajah, puting susu ibunya, terus mainan popok atau baju yang dikenakannya gitu. Itu namanya, itu adalah hal utama yang harus dikuasai sama bayi. Terus proses utama dalam mempelajari apa yang ada di luar sana adalah mengenali persamaan dan perbedaan suatu hal. Misal kayak gini, ada spesies kucing kayak kucing Persia, kucing kampung, kucing Anggora, itu kan kayak beda ya, tapi mereka itu tetap dalam persamaannya itu mereka sama-sama kucing, tapi bedanya adalah di spesiesnya begitu. Lalu bayi selama beberapa hari pasca Natal atau setelah kelahiran akan berorientasi pada rangsangan untuk membawa fokus mereka yang lebih tajam. Jadi si bayi kan pasti dikasih rangsangan kayak ditepuk-tepuk bagian pipi, dia akan menoleh di bagian pipi kanan gitu. Kalau misalkan yang ditepuk sebelah bawah dagu, dia akan mengarahkan wajahnya untuk ke bawah juga, mengikuti dengan rangsangan yang ada gitu. Lalu learning categories, classes, and concept. Itu selama tahun pertama anak-anak tuh udah mulai mengenali kategori objek dan perodaannya. Kayak misal burung itu punya sayap, burung itu kakinya kecil terus bisa terbang, dan burung juga punya paruh. Sedangkan kayak kucing itu dia nggak punya sayap, tapi dia punya bulu yang lebat, terus dia punya kaki yang lebih besar daripada burung. Nah, pengkategorian seperti itu. Lalu anak umur 2 tahun juga mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi tentang nama. Kayak misal mendengarkan suatu nama, kayak misal namanya Siti, dia pasti kayak Siti siapa Siti, kayak gitu. Terus saat anak umur
3 tahun, ia akan mengenali dan memahami objek dan konsep umum. Lalu anak yang berumur 4 tahun itu menunjukkan bahwa mereka bisa mengetahui dan menggunakan suatu konsep dan membuat kesimpulan yang masuk akal. Misal dengan ciri-ciri warna dari buah, merah apel, kuning pisang. Nah, mengkategorikan dan membuat kesimpulan seperti itu. Dan anak umur 5 tahun itu sudah bisa mencapai pengetahuan yang lebih kompleks lagi dan lebih rinci lagi, dan mungkin lebih paham tentang bahasa, dan dia juga sudah bisa mengetahui norma moral yang ada di dalam kehidupan, seperti kalau aku berbohong dosa nggak ya, kayak gitu. Kalau aku berbohong tuh boleh nggak ya. Lalu ada using logic, metaphor, and mathematics to learn what's out there, yaitu menggunakan logika, metamorfosa, dan matematika untuk mempelajari apa yang ada di luar sana. Saat umur 3 dan 4 tahun, anak sudah bisa menggunakan logika deduktif untuk mempelajari apa yang ada di luar sana. Seperti saat bepergian, seorang anak itu melihat ada genangan air ataupun jalanan yang basah. Anak itu berpikiran bahwa berarti tadi udah habis hujan ya, gitu. Itu kan udah pikiran yang logis dan deduktif ya. Lalu pada awal sekolah saat umur 6 tahun, anak juga akan berpikir lebih logis lagi, seperti penyebab ia sakit perut, terus bahan makanan yang ia makan itu apa saja, seperti makan tempe terbuat dari kedelai, terus keju terbuat dari susu. Penyebab ia sakit perut itu apa? Karena makan pedas, kayak gitu. Terus waktu masih prasekolah pun juga seorang anak itu akan mulai menggunakan perumpamaan, metamorfosa, dan analogi, seperti makan malamku lagi bertengkar nih sama perutku. Jadi mereka kayak dianalogikan seperti perut dan makanan itu bertengkar, padahal itu dia sakit perut karena makan malam. Lalu ada model pertama seorang anak adalah penggunaan jarinya untuk menghitung. Anak kecil kan pasti kalau disuruh hitungan 1 tambah 1 berapa, itu kan pasti pakai tangan dulu ya, pakai jari dulu. 1 tambah 1 jarinya 1, satunya lagi jarinya 1, berarti ada berapa? Jarinya ada 2. Nah, contohnya seperti itu. Dan model perhitungan ini tuh juga dipakai dari umur 2 sampai 3 tahun, itu udah mulai dipakai ya. Kalau ngitung-ngitung kayak barang, aku punya jajan 2 nih, aku punya jajan 3, aku punya susu 2. Nah, itu kan udah bisa menghitung kan. Nah, dari semua itu tadi kan berarti peran pentingnya orang tua itu untuk mendorong anak-anaknya bisa belajar apa yang ada di luar sana dengan adanya rangsangan ataupun yang apapun yang diberikan oleh orang tuanya itu, untuk mendukung eksplorasi si anak itu agar mendapatkan pengalaman yang lebih banyak lagi, dan rasa keingintahuan mereka akan pengetahuan ataupun apa yang ada di luar sana itu menjadi terpenuhi. What leads to what? Discovering sequence. Apa yang menghasilkan apa? Jadi di sini tahap untuk menemukan urutan. Anak-anak datang ke dunia dengan persiapan menemukan pola duniawi. Maksudnya adalah di luar sana, di dunia, itu beberapa peristiwa terjadi dengan urutan yang teratur. Misalnya, bayi itu akan menyadari ketika dia Nah, sang ibu itu biasanya akan mengendus popoknya dan melihat ekspresi tertentu di wajah bayi, kemudian mengganti popok si bayi. Atau pada anak yang lebih besar mungkin ketika dia melihat awan gelap, dia memakai sepatu boot karena mempersepsikan bahwa setelah awan gelap maka akan turun hujan. Nah, dengan kata lain juga bahwa anak-anak belajar bahwa dunia lebih dari sekedar objek yang terisolasi. Artinya apa?
Artinya bahwa beberapa peristiwa itu terhubung satu sama lain melalui keteraturan hubungan temporalnya atau adanya keterkaitan waktu atau secara berkala, berurutan gitu. Jadi peristiwa pertama itu menandakan akan adanya peristiwa selanjutnya, meskipun tidak semuanya begitu. Seperti tadi, awan gelap tidak semuanya berarti bahwa hujan pasti akan turun kan, meskipun si awan gelap itu menandakan bahwa mungkin akan terjadi hujan. Nah, begitu anak-anak memahami suatu urutan, mereka dapat memperkirakan peristiwa dan menyesuaikan perilaku mereka. Sebagai contoh nih, ketika anak-anak sudah mengerti urutan bahwa ketika popoknya basah, maka selanjutnya popoknya harus diganti kan? Nah, ketika si anak bermain dan tidak mau ada jeda atau permainannya terganggu, si anak mungkin saja berbohong ketika ditanya ibunya, "Popokmu sudah basah?" Maka bisa jadi dia tidak mengatakan iya karena dia tidak ingin menjeda permainannya itu untuk sekedar mengganti popok. Jadi, mempelajari urutan ini akan terus berlangsung sampai dia dewasa, bahkan dia bisa menghubungkan peristiwa yang semakin jauh secara temporer atau berkelanjutan. Nah, what leads to what ini oleh psikolog biasanya itu disebut juga prasyarat sensorik, pembelajaran SS, pengondisian Paulo, pembelajaran probabilitas, atau pembelajaran observasi. What makes things happen? Discovering causes. Apa yang membuat sesuatu itu terjadi? Di sini menemukan penyebab. Nah, selama bulan-bulan awal, bayi mendeteksi bahwa dalam beberapa urutan, yakni peristiwa pertama nampaknya membuat peristiwa kedua terjadi. Jadi, yang pertama itu dianggap yang menyebabkan kedua. Contoh, seperti ketika tombol lampu dinyalakan, maka lampu itu akan hidup. Atau ketika bel dipencet, maka bel akan berdentang. Nah, ya 2-3 tahun itu sudah bisa menggunakan hubungan kausal dengan lebih baik seperti jika dan karena. Contohnya, jika saya bermain di air, maka baju saya akan basah, atau baju saya akan basah ketika saya bermain di air. Atau contoh lain, jangan membunyikan belnya, nanti kakak bangun. Nah, anak-anak di usia ini biasanya itu mengajukan pertanyaan kausal tanpa akhir. Contoh nih, biasanya anak-anak akan bertanya, mengapa itu terjadi? Mengapa Anda melakukan itu? Nah, semakin lama dia itu akan mengajukan pertanyaan tentang bagaimana jika, contoh nih, bagaimana jika saya mendorongnya? Bagaimana jika saya menendang lebih keras? Dan lain-lain. Sehingga pemahaman kausal anak semakin lama pun itu bisa semakin konkret. Seperti ketika saya menendang bolanya dengan lebih keras, maka bola akan bergerak lebih jauh. Jadi, dengan bertambahnya pengalaman, anak akan semakin universal dan abstrak. Seperti tadi, itu bisa dipahami sebagai jika gaya bertambah, maka bertambah pula kecepatannya. Nah, ini pada contoh ketika saya menendang bolanya dengan lebih keras, maka bolanya akan bergerak lebih jauh. Jadi, semakin gaya bertambah, maka bertambah pula kecepatan, begitu kan? Nah, kalau ini kalau di fisik itu bisa disebut sebagai hukum Newton 2, di mana gaya itu sama dengan massa dikali percepatan, sehingga sedangkan percepatan itu sama dengan kecepatan dibagi waktu. Jadi gaya itu sama dengan massa dikali kecepatan dibagi waktu. Nah, sehingga gaya dengan kecepatan itu berbanding lurus. Jadi semakin besar gaya, maka semakin besar pula kecepatannya. Nah, di tahap inilah pemahaman anak itu sudah mulai dapat berbentuk prinsip umum. Jadi pemahaman kausal anak semakin lama itu semakin konkret, semakin universal, semakin abstrak, hingga dapat berbentuk prinsip umum itu tadi. Nah, anak-anak itu mengenali penyebab
terbagi ke dalam 3 kategori yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Discovering the causes of physical events. Menemukan penyebab peristiwa fisik. Jadi adanya peristiwa fisik itu disebabkan apa? Nah, contoh mudahnya itu seperti terjadi peristiwa boneka yang jatuh begitu. Jadi terkait dengan terjadinya peristiwa fisik. Nah, peristiwa fisik itu apa? Peristiwa boneka yang jatuh itu. Nah, sebelum mencapai usia 5 atau 6 tahun, penilaian kausal anak tentang peristiwa fisik itu didasarkan pada 4 kriteria yang sama digunakan oleh orang dewasa, yakni kriteria yang pertama, penyebab selalu mendahului efeknya. Kedua, sebab berdekatan dengan dan membuat semacam kontak fisik dengan akibat-akibatnya. 3. Semakin kuat gaya kausal yang bekerja pada suatu benda, semakin besar efeknya. 4. Semakin teratur asosiasi temporal antar peristiwa, semakin besar kemungkinan bahwa peristiwa pertama adalah penyebab dari peristiwa kedua. Oke, langsung ke contoh konkretnya saja dari 4 kriteria yang menyebabkan satu peristiwa tadi, peristiwa boneka jatuh. Nah, dari kriteria penyebab selalu mendahului efeknya. Contohnya, seperti boneka yang jatuh tadi, dari kriteria pertama, efeknya itu jatuh dan penyebabnya apa? Kita umpamakan saja tersenggol tangan. Penyebabnya itu tersenggol tangan. Jadi disebabkan oleh tersenggol tangan, maka berefek dengan terjadinya peristiwa boneka jatuh. Nah, kemudian yang kedua, sebab berdekatan dengan dan membuat semacam kontak fisik dengan akibat-akibatnya. Nah, contohnya, karena jarak antara tangan dan boneka itu beratan, sehingga memungkinkan terjadinya kontak fisik, sehingga berakibat pada peristiwa boneka jatuh. Nah, yang ketiga, semakin kuat gaya kausal yang bekerja pada suatu benda, maka semakin besar efeknya. Contohnya, jika tangan itu menyenggol dengan gaya yang lebih besar atau tangan menyenggolnya itu dengan kuat begitu, maka boneka akan jatuh dengan lebih cepat. Jadi efek yang diberikan oleh tangan itu semakin besar. Jadi gini, ketika tangan itu memberikan gaya yang lebih besar, maka efeknya akan lebih besar. Jadi efeknya boneka itu akan jatuh dengan lebih cepat. Oke, kriteria yang keempat, semakin teratur asosiasi temporal antara dua peristiwa, semakin besar kemungkinan bahwa peristiwa pertama adalah penyebab dari peristiwa kedua. Contohnya, jika peristiwa boneka jatuh itu menyebabkan peristiwa lain seperti menjatuhkan benda di sampingnya atau di bawahnya, kemudian menjatuhkan benda yang ada di bawahnya lagi, nah itu bisa dimungkinkan bahwa jatuhnya benda ketiga itu disebabkan oleh benda kedua, dan jatuhnya benda kedua itu disebabkan oleh jatuhnya boneka jatuh, begitupun seterusnya. Jadi karena berdekatan dan juga adanya temporal itu, maka itu bisa besar kemungkinan bahwa peristiwa pertama adalah penyebab dari peristiwa kedua. Selain itu, anak-anak di usia ini itu juga mahir dalam memilih urutan yang benar saat diperlihatkan gambar sebelum dan sesudah. Jadi gambar before after, seperti gambar gelas utuh dan gelas pecah, itu urutannya yang mana dulu begitu. Dan saat menjadi dewasa, mereka akan merenungkan rantai sebab akibat yang semakin panjang, yang pada akhirnya bahkan mencakup miliaran tahun. Contohnya, seperti hubungan kausal antara ledakan besar dengan nasib akhir di alam semesta. Discovering the causes of emotion and other psychological states. Menemukan penyebab emosi dan keadaan psikologis lainnya. Emosi itu muncul sebagai reaksi yang tidak disengaja terhadap berbagai keadaan yang merangsang. Nah,
besarnya reaksi emosional itu tidak didasarkan pada energi yang menabraknya. Contoh, reaksi yang ditimbulkan dari bisikan "aku cinta kamu" bisa jauh lebih besar dibandingkan teriakan "halo", begitu kan? Nah, selama bulan-bulan awal, anak itu memperhatikan dan membedakan ekspresi emosional, seperti senyum, cemberut, atau perubahan kualitas vokal tinggi rendahnya nada. Nah, sampai pada usia 2 tahun, mereka mampu mengungkapkan emosi dan penyebab seperti "Mama gelap", "Aku takut", atau "Kenapa mama menangis? Apa yang ayah lakukan?" Di usia 3-5 tahun, yakni usia prasekolah dan anak-anak, nah penjelasan emosi itu menjadi semakin akurat dan cerdik. Jadi mereka mulai menyadari jika tindakan berbahaya yang disengaja itu membangkitkan lebih banyak emosi daripada tindakan yang tidak disengaja. Dan pada stimulus yang sama juga, itu reaksi tiap orang itu akan berbeda. Nah, mereka juga semakin bisa mempengaruhi emosi orang lain dengan cara menghibur orang lain yang sedih, memberikan hadiah, dan mengatakan hal-hal yang jahat atau hal yang baik. Nah, pada usia 5-6 tahun, mereka mulai menyadari bahwa beberapa itu lebih rentan terhadap reaksi emosional dibandingkan yang lain atau lebih sensitif. Dan faktor sementara itu dapat mempengaruhi emosi seseorang. Seperti mengatakan, "Jangan tanya ibu sekarang, dia baru saja bertengkar dengan ayah." Seperti itu. Selanjutnya, discovering the cause of action atau menemukan penyebab tindakan. Jadi saat seseorang melakukan sebuah tindakan, pasti kita atau orang lain itu bertanya-tanya kan, kayak apa sih yang menyebabkan orang itu melakukan sebuah tindakan, terus apa sih motivasi mereka melakukan tindakan itu. Nah, ngomongin motivasi, apa sih motivasi? Motivasi merupakan konsep yang kompleks yang mencakup pengetahuan antara rangsangan yang membangkitkan seperti lapar, marah, jatuh cinta, dan maksud khusus atau tujuan dari sebuah tindakan, misalnya untuk mendapatkan makan, untuk saling mencintai, dan lain-lain. Casey tahun 1997 mengatakan bahwa anak usia 2 tahun itu sudah bisa menanyakan maksud tindakan tertentu. Misalnya dia bertanya, "Mengapa kamu melakukan itu?" Misalnya saat dia juga bertanya pada ibunya, "Bu, mengapa orang itu melakukan itu?" Kemudian anak usia 2 tahun juga sudah bisa menjelaskan maksud dari perilaku yang dilakukannya. Misalnya saat dia memiliki permen, tetapi dia tidak menghabiskan permen tersebut, dan saat ditanya orang lain, dia akan mengatakan bahwa "aku menyisakan permen ini karena aku ingin memakannya nanti." Dia mengatakan tersebut karena dia sudah mengetahui maksud dari perilaku yang dilakukannya. Kemudian, Carniol tahun 1978 mengatakan bahwa anak usia 3 tahun bisa membedakan ketika ingin melakukan hal yang disengaja, namun ternyata menghasilkan hal yang tidak disengaja. Maka anak tersebut akan mengatakan tidak sengaja. Misalnya saat dia ingin membuka makanan atau snack, karena tidak berhati-hati dan membuka terlalu keras sehingga mengakibatkan makanan yang ada di dalam bungkus itu keluar atau jatuh ke lantai. Dengan kejadian tersebut, anak itu bisa tahu bahwa apa yang harus dikatakannya, dan dia mengatakan tidak sengaja. Anak usia 3 tahun juga menyadari bahwa perilaku yang refleks itu tidak mempunyai maksud. What's controllable? Developing mastery, atau apa yang bisa dikendalikan, mengembangkan penguasaan. Watson tahun 1972 menyatakan bahwa
bayi mendapatkan banyak keuntungan untuk menemukan hubungan sebab akibat antara tindakannya sendiri dengan kejadian yang akan terjadi. Misalnya berteriak. Saat bayi haus atau lapar, yang bisa dia lakukan kan hanya berteriak atau menangis. Nah, dengan kejadian tersebut, otomatis si ibu akan langsung memberikan anak tersebut ASI atau susu formula. Nah, dengan demikian, lama-kelamaan bayi tersebut akan berteriak lagi saat dia menginginkan sesuatu, agar si ibu langsung memberikan apa yang dia inginkan. Bayi usia 2 hari juga belajar menoleh untuk mencari ASI. Kemudian Reingold dan kawan-kawan pada tahun 1959 menyatakan bahwa bayi usia awal bulan mulai menyesuaikan perilaku dengan orang sekitar, misalnya senyuman, suara, dan lain-lain. Ini tuh contohnya saat seseorang yang sedang menggoda bayi tersebut dan respon bayi itu bersenyum atau mengeluarkan suara. Kemudian ketika pengontrolan diri berkembang selama setahun akan menjadikan bayi semakin handal dalam mewujudkan atau melakukan sesuatu. Self-control atau kontrol diri. Bayi mulai terlibat dalam kegiatan kontrol diri dari tahun pertama kelahiran. Bayi usia 3,5 bulan belajar untuk menolehkan kepala menuju sumber suara atau cahaya. Tetapi bayi tersebut menoleh dengan hati-hati ke sumber tersebut untuk mengantisipasi apabila terkena cahaya yang terlalu terang. Dan apabila benar ada cahaya yang terlalu terang, bayi tersebut akan memutar arah ke arah sebaliknya. Jadi misalnya yang awalnya dia noleh ke kanan, terus karena ada cahaya, dia jadi nolehnya lewat kiri. Kemudian anak usia 3 tahun ternyata dapat menggunakan prinsip-prinsip formal untuk mengontrol diri. Misal pada pepatah, jika pada percobaan pertama tidak berhasil, maka coba lagi dan lagi. Misalnya saat anak bermain membuat menara dari tumpukan balok. Jika saat percobaan pertama dia gagal membuat menara atau tumpukan balok itu jatuh, maka dia akan berusaha mencoba lagi dan lagi untuk membuat tumpukan balok itu sempurna atau tidak jatuh. Selanjutnya, planning and long-term goals atau perencanaan dan tujuan jangka panjang. Bauer DKK pada tahun 1985 menyatakan bahwa anak usia 2 tahun sudah dapat terlibat dalam serangkaian tindakan yang dirancang untuk menghasilkan hasil yang relatif berjangka panjang. Kemudian anak usia 3 tahun dapat melakukan permainan yang memerlukan beberapa langkah dan perencanaan. Misalnya itu mencocokkan pasangan kartu. Atau kalau biasanya di PAUD itu ada permainan yang mencocok-cocokkan itu. Anak usia 3 tahun juga dapat merencanakan kegiatan sehari-hari, misal memilih menggunakan baju apa yang digunakan untuk hari ini. Biasanya dia mengatakan kepada ibunya bahwa dia ingin menggunakan baju ini. Misal dia berkata begini, "Bu, saya hari ini memakai baju berwarna biru ya." Seperti itu. Kemudian melibatkan negosiasi dalam membuat rencana. Misal anak bernego, jika dia memakan sayur, dia boleh mendapatkan coklat. Kan biasanya anak-anak gak suka sayur. Tetapi di tahap ini anak itu sudah bisa bernego. Jadi saat orang tuanya menyuruh dia memakan sayur, dia
membuat negosiasi dengan mengatakan dia akan memakan sayur jika dia mendapatkan coklat. Kemudian, pada usia 4 tahun, anak biasanya memiliki banyak rencana yang lebih kompleks dari sebelumnya. Misal membuat mainan mobil-mobilan dari kardus atau kulit buah. Biasanya kan anak-anak membuat permainan dari bahan-bahan bekas kayak kardus gitu. Problem solving atau penyelesaian masalah. Seiring bertambahnya usia anak, pengetahuan tentang sekitar tentunya juga akan bertambah. Misalnya menemukan hal-hal baru, alasan sesuatu dapat terjadi, dan apa yang dapat dikendalikan. Dan semua itu ada kaitannya dengan pemecahan masalah yang dia lakukan. Anak dapat melakukan pemecahan masalah jika dia sudah bereksplorasi dengan lingkungan sekitar. Misalnya, saat dia menumpahkan minuman, dia langsung tahu apa yang harus dia lakukan, apa pemecahan masalah yang harus dia lakukan. Karena dulu dia pernah melihat seorang anak juga menumpahkan minuman. Kemudian ibu anak tersebut melap tumpahan tersebut. Nah, dari proses eksplorasi tersebut, anak ini juga akan melap tumpahan tersebut. Pemecahan masalah bukanlah suatu hal yang dilakukan dengan cuma-cuma, melainkan dilakukan dengan ketertarikan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian, anak prasekolah juga dapat mempelajari metode penyelesaian masalah secara formal, seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang umum. Ini biasanya anak-anak kan ditanyai namanya siapa, anaknya siapa. Nah, itu anak prasekolah sudah bisa menjawab pertanyaan tersebut.